Baik, kita akan memulai ibadah pembukaan. Kita naikkan satu lagu nomor 38. Mendekat padamu. 38. Kesediaan Paus Sutomi pimpin kita di dalam doa. Terima kasih. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Biarlah hati kami dikuatkan oleh Tuhan sendiri, khususnya buat keluarga yang sedang berduka. Kami membutuhkan kekuatan dan pertolongan Tuhan, melewati berbagai macam peristiwa demi peristiwa, musim demi musim, bahkan satu hal yang belum selesai kami kerjakan, tapi kami masih diberikan satu hal yang membuat kami berduka. Tapi kami percaya ya Tuhan, ketika hal yang demikian melingkupi dan bahkan kami alami, kami percaya naungan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anaknya. Kami percaya ya Tuhan, sekalipun kami mungkin saat ini belum mengerti, tapi biarlah kuat kuasa Tuhan sendiri yang boleh menopang dan memberikan penghiburan kepada setiap kami yang berduka. Tuhan, tolonglah kami, khususnya pada malam hari ini. Kami sungguh-sungguh rindu mendekatkan diri kami dekat Tuhan, memuji, menyembah kepadamu, dan melihat kembali akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, kepada keluarga yang berduka saat ini, dan bahkan kepada kami, rekan-rekan yang juga berduka ya Tuhan. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah akan hadirat-Mu buat kami, sehingga ketika kami melihat akan segenap puji-pujian yang kami panjatkan kepadamu, ketika kami mendengar dan membaca akan firman-Mu, sungguh itu yang boleh menguatkan kami, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan, Sang Gembala kami yang agung itu, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menopang kami, yang selalu berada di dalam diri kami, di sisi kami, yang memberikan dahaga, kelegaan, kepuasan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah untuk rangkaian ibadah kedukaan kami pada malam hari ini.
untuk kami boleh melihat untuk terakhir kalinya Mama yang kami kasihi, Popo yang kami kasihi, almarhumah Ibu Mary. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih yang kita ada di sini bersama-sama menaikkan pujian ibadah, khususnya setiap pujian firman Tuhan yang kita renungkan memberikan kekuatan. Kita mohon Tuhan terus lingkupi kita dengan kuasanya. Satu lagu kita naikkan, lagu nomor 40, yang mana jiwaku. 40, yang mana jiwaku. kesulitan, kesedihan, pencobaan, kita bisa datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan temukan kita, nyaman jiwa. Inilah yang ditulis oleh sang pengarang lagu di tengah-tengah kedukaan yang dia alami ketika sendiri, semua keluarganya tinggalkan dia, nyamanlah jiwa. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya Tuhan yang menyatakan iman kepada kita sehingga kita bisa diselamatkan. Kita mau cerita tentang kisah kasih keselamatan Tuhan. Lagu nomor 18, diselamatkan oleh anugerah. 18, diselamatkan oleh anugerah.
berjumpa dengan Tuhan? Adakah kita menceritakan tentang keselamatan yang datang dari Tuhan? Mari saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Tesalonika di belakang buku ini. 1 Tesalonika pasal yang ke-14 ayat 13 dan 14. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. Ya, saya akan bacakan buat kita bersama-sama ya. Firman Tuhan demikian. Paulus menuliskan. Selanjutnya halaman 70 ya. Kalau di belakang ada tempelan atau ada tulisan halaman 7 bagian belakang. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mari kita masuk doa sekali lagi. Bapa di surga, kami mohon pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan sepenuhnya Engkau yang pimpin dan tolong. Pakai hamba-Mu yang terbatas dan setiap telinga hati kami yang merenungkan, biarlah kami mendapat kekuatan. Secara khusus hamba-Mu mendoakan buat keluarga yang sangat membutuhkan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Tolonglah jam di depan, berkati besertalah dengan kami, biarlah kami boleh merasakan suasana surgawi yang sudah dialami oleh almarhumah Ibu Mary. Tuhan tolong. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Di sini dikatakan oleh Paulus, kami tidak mau saudara-saudari bahwa kamu tidak ketahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Kita hidup di dalam dunia. Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menyatakan pengharapan. Ada seorang murid Konfusius, namanya Cetu, bertanya kepada Konghucu tentang kematian. Apa jawab Konghucu? Engkau tidak tahu tentang hidup ini. Bagaimana engkau tahu tentang kematian? Engkau tidak bisa jalani kehidupan seperti ini. Bagaimana engkau tahu tentang kematian? Tapi sebelum pertanyaan itu, ada pertanyaan lagi yang ditanya oleh Cetu kepada Konghucu. Bagaimana melayani Roro? Karena bagi mereka, konsep daripada mereka adalah ada Roro. Bagaimana engkau melayani Roro, orang yang sudah meninggal? Jawab Konghucu apa? Engkau melayani orang saja saat ini dalam hidup ini, engkau tidak tahu. Banyak orang tidak memiliki pengharapan, tidak tahu akan dunia setelah kematian. Tapi kita bersyukur sebagai anak Tuhan. Paulus katakan, kita bersedih, betul, tetapi kesedihan kita jangan sama seperti orang yang tidak punya pengharapan. Mengapa? Karena di sini kuncinya adalah apa? Kita percaya bahwa Yesus telah bangkit. Jika kita percaya bahwa Yesus telah bangkit, telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kunci kita mempunyai pengharapan adalah Kristus Yesus. Tuhan Yesus
mati. Setiap dari kita akan mati. Tetapi tidak semua orang akan bangkit. Mengapa? Kita harus melihat siapakah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Dia mau datang ke dalam dunia jadi manusia. Mungkinkah hal itu? Itu sangat mungkin. Yang tidak mungkin adalah manusia mau menjadi Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia jadi manusia karena Dia mengasihi kita semua. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan Tuhan Yesus adalah orang yang benar, manusia yang benar. Arti benar adalah manusia, dia sebagai Tuhan datang ke dunia, dia jadi manusia, dia memiliki relasi yang benar dengan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, relasi yang benar dengan Bapa. Dan Tuhan Yesus ada orang yang benar karena dia punya relasi yang benar dengan sesama manusia. Tuhan Yesus taat kepada Bapa yang di surga, diutus ke dalam dunia, taati sepenuhnya, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Tuhan Yesus punya relasi yang benar dengan sesama. Alkitab mengatakan, ya, di dalam Injil, bahwasanya Tuhan Yesus mau dibaptis. Tuhan Yesus terima baptisan. Dengan kita terima baptisan sama enggak? Jujur berkata, kita perlu baptisan, ya. Tapi sebenarnya apakah Tuhan Yesus memberikan baptisan? Tapi Tuhan Yesus datang kepada Yesus Baptis, minta baptis. Alkitab Injil mengatakan Tuhan Yesus dibaptis untuk memenuhi segala kebenaran. Artinya apa? Tuhan Yesus dibaptis artinya adalah Dia mengidentikan dirinya dengan manusia yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak berdosa. Kalau kita terima baptisan artinya apa? Kita mengidentikan diri dengan Tuhan Yesus yang mati dan juga akan bangkit. Itu luar biasa sekali. Tuhan Yesus orang yang benar. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Dia mau mati bagi kita. Kalau kita lihat kembali dalam realita kehidupan kita ini, sebenarnya ada pola yang repeat ulang-ulang. Sama seperti kalau kita membayangkan diri kita, ya, kita lahir, siapa yang nangis duluan? Papa, mama, dan kita yang lahir. Siapa yang nangis? Bayi yang lahir. Nah, setelah orang tua kita meninggal, siapa yang menangis sebenarnya? Anak yang menangis. Ada repeat. Berbicara tentang kehidupan juga dengan kematian, itu juga adalah repeat. Kita lahir. Sebenarnya Tuhan sudah desain ada kematian. Saya sering berkata hal ini. Setelah saya observasi, memang kehidupan dalam dunia ini adalah seperti itu berulang. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita. Mari kita analisa. Kita lahir, itu adalah kehidupan. Tapi sebenarnya sudah ada kematian-kematian. Arti kematian itu apa? Memang benar secara ini organ tubuh mati berhenti. Tetapi arti secara rohani kematian itu adalah keterpisahan. Oke? Kita hidup, kita lahir, kita hidup. Tapi sudah ada kematian-kematian kecil dalam hidup kita. Baik, dia perlu dekat sama mamanya. Setelah agak besar, dia akan terpisah dengan mamanya. Masuk sekolah, SD, TK dulu, kira-kira nggak lama, ya kan? Selesai TK, masuk SD. Tadi hanya cuma 2-3 jam, sekarang masuk TK, SD, sudah agak lama. Sampai SMP, SMA, dan kalau udah kuliah di luar negeri, sudah agak lama. Sampai nanti kalau kirim anak ke luar negeri, maka agak lama.
Sebenarnya itu adalah kematian-kematian kecil. Tapi apa? Mulai ada keterpisah. Sampai waktunya tiba, kita akan terpisah selamanya. Tetapi Tuhan desain satu hal yang begitu indah. Ya, bahkan kita tidak bisa alami yang namanya surga karena kita ada di sini. Alkitab memberitahu kepada kita ada hidup yang akan datang, tapi kita semua tidak tahu siapa yang bisa memberitahukan hal itu. Yang bisa memberitahukan hal itu adalah Tuhan Yesus sendiri, karena Dia ada di tempat kediaman yang suci mulia, datang ke dalam dunia ini. Dia memberitahukan kita. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, sebelum Dia pergi, waktunya tiba, Dia katakan, aku akan pergi di sana untuk sediakan tempat bagi. Di dalam filsafat, di dalam agama lain, tidak ada konfirmasi tentang hal itu. Karena apa? Tuhan Yesus yang datang di surga memberitahukan itu dengan jelas. Tetapi memang dasar manusia itu apa? Karena memang kita tidak mau terpisah. Mengapa? Karena berpisah itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan hati kita. Betul? Karena kita diciptakan oleh Tuhan Allah di dalam relasi. Ketika relasi itu putus, maka hati kita terpisah. Berat sekali. Kita didesain oleh Allah untuk memiliki relasi. Buktinya apa? Kalau kita melihat Alkitab, Tuhan Yesus katakan kita diciptakan untuk gambar dan rupanya Allah. Kita, mari kita menjadi manusia untuk gambar dan rupa kita. Setelah saya menganalisa segala di dalam kehidupan manusia, yang paling susah itu apa? Memang relasi. Ketika relasi itu terpisah, maka hati kita susah. Bukan masalah kekayaan, bukan masalah kepintaran, bukan masalah kesuksesan. Itu tidak ada gunanya kalau relasi kita putus atau berantakan. Dan saya mendapati secara pastoral ini banyak orang stres karena harta habis, oke. Tetapi yang paling stres itu adalah apa? Masalah di dalam relasi. Kita harus belajar menerima fakta bahwasanya ketika orang yang kita kasih meninggalkan dalam dunia ini, kita akan terpisah. Tetapi bersyukur pada Tuhan, keterpisahan itu di dalam Tuhan tidak selama-lamanya. Kenapa? Karena kita akan bertemu kembali. Ini dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yang mati seperti akan kita alami, seperti yang dialami oleh almarhumah Bu Mary, kita semua mati, tapi ingat Tuhan Yesus bangkit dan hidup kembali. Kuncinya adalah apa? Percaya kepada Tuhan Yesus yang mati, bangkit dan hidup kembali, naik ke surga. Dan Paulus katakan luar biasa, Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit dan hidup kembali, naik ke surga, adalah Tuhan yang sama yang akan membangkitkan kita dari kematian, yang akan menaikkan kita dan mendudukan kita juga bersama dengan Kristus di surga. Luar biasa. Itu yang kita lihat, kita punya pengharapan. Tidak ada pengharapan selain kepada penghiburan, penyertaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Tetapi memang kita dasarnya secara manusia kedagingan, kita memang nggak terpisah. Sampai apa? Tuhan desain yang namanya penderitaan. Paulus memakai satu gambaran, saya membaca kembali dan menemukan. Jadi ada satu repeat lagi di dalam hal ini. Ketika kita ada dalam kandungan seorang mama, itu keadaannya apa? Sangat terpisah. Ya, dikatakan Alkitab sakit bersalin bagi seorang mama. Sebenarnya itu adalah representasi daripada apa? Bayi di dalam kandungan juga merasa sakit. Cuma hanya kognitifnya tidak berfungsi, maksudnya tidak belum sempurna, tetapi bisa rasakan sakit sebenarnya. Tetapi itu yang dialami oleh mamanya yang merasakan itu.
Ketika dalam kandungan itu begitu terdesak, waktunya tiba, maka bayi itu akan keluar. Seperti itulah gambaran suatu saat ketika dalam kehidupan dunia ini kita merasakan susah, sesak segala macam, tapi Tuhan desain ada dunia yang begitu indah, yang jauh lebih luas daripada dunia ini. Sama seperti seorang bayi ketika dalam kandungan begitu sempit, begitu gelap, mungkin dia ingin melihat wajah orang tua. Begitu dia keluar, dia bisa lihat wajah orang tua. Tetapi kita pun yang diangkat sebagai anak, ketika kita terdesak ini, kita juga punya kerinduan untuk melihat Bapa kita di surga yang menciptakan kita. Saya tidak percaya kita sudah ingin melihat wajah Allah kita yang menjadikan kita. Cuma karena natur dosa kita, kadang-kadang kerinduan itu tidak ada. Tapi sebenarnya esensi relasi kita diciptakan oleh Tuhan. Kita ingin bersekutu dengan Tuhan. Kita yang diperanakan, dilahirkan oleh orang tua. Kita ingin berelasi dengan orang tua kita. Oleh sebab itu, saya mengerti keterpisahan dengan orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita ketika beliau tinggalkan kita, hati kita sangat susah. Tetapi saya melihat iman orang percaya yang mengerti hal itu sedih kita alami, tapi kita punya pengharapan. Seperti kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus yang mati, bangkit, maka kita percaya juga mereka yang mati, yang meninggal, yang percaya pada Kristus Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Itu berarti apa? Satu jaminan. Apakah kita bisa reuni kembali? Bisa. Caranya percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, yang menanggung dosa kalian semua dan saya. Kalau kita bertanya, Mama, ya, Koko, percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya. Bahkan saya katakan setelah mendengar cerita kesaksian ini, ternyata Mama cukup aktif ya di gereja Metodis, luar biasa sekali. Tetapi karena mau dampingi Papa, mau beribadah di kota, sungguh luar biasa. Dan itu menjadi satu jaminan kalau suatu saat kita akan bertemu. Jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kita semua ini adalah anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau begitu, Injil kekuatan, penghiburan bagi kita. Mari kita bersama. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Ketika kami membaca, merenungkan kembali, sekalipun kebenaran firman Tuhan ini sering terngiang di dalam telinga, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, tapi kami percaya Tuhan. Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, naik ke surga, semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah untuk kami. Dan kami punya pengharapan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun meninggal, ada satu jaminan, akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Hal ini berarti almarhumah Ibu Mary sudah berkumpul bersama dengan Tuhan. Kami yang ada di sini, kami jalani kehidupan, kami sedih, tetapi kami tahu ketika kami mengorientasikan mata rohani kami kepada janji firman Tuhan, maka kami diteguhkan. Kami punya pengharapan, kami punya kekuatan untuk jalan kehidupan. Mohon berkat Tuhan, khususnya buat setiap anggota keluarga, untuk Lose Jeni, untuk Jerry, dan anak-anak, semuanya mereka diberkati, disertai oleh Tuhan. Sebentar kami akan jalani prosesi penutupan peti. Mohon Tuhan juga pimpin. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Kita siapkan hati kita, bersama-sama kita akan jalani prosesi penutupan peti. Kita naikkan satu ayat dulu, lagu nomor God Be With You 13.
Biar Allah menyertaimu. Dari keluarga inti pertama ya, anak, mantu dan juga sanak keluarga dipersilakan tabur bunga terlebih dahulu. Oke, mulainya dari bagian bawah sini. Tetap searah jam ya, karena jamnya jalan terus. Oke, letakkan aja sesuai dengan yang kamu pikir yang terbaik pertama. Baik, setelah itu nanti diberikan kesempatan bagi anggota keluarga yang lain, kemudian bagi teman-teman untuk kalau mulai masih lebih boleh sebenarnya tabung pohonnya jangan kena wajah mama, sebatas bahu, dia wajah mama putar kemudian bahu ke kaki. Oke? Sama-sama biar Allah menyertai mulai pertama. Sampai kita bertemu lagi.
ketika kami memberikan penghormatan terakhir, kami masih bisa melihat wajah orang tua kami, kekasih jiwa kami. Sebentar kami akan menyaksikan itu ditutup hati. Tapi biarlah segala kenangan bersaudara juga. Wajah mama, wajah nenek terkasih, wajah saudari terkasih, wajah sanak keluarga, wajah teman kami yang terkasih almarhumah Ibu Mary. Waktu ketika kami mengingat semua ini, kami tahu suatu saat kami akan bertemu juga wajah dengan wajah, muka dengan muka. Dan biarlah di tengah-tengah perjumpaan tersebut, kami tahu Tuhan bersama, Tuhan beserta, Tuhan bersama, Tuhan memelihara. Keluarga yang berduka, arahkan hatimu dan terima berkat dari Allah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan, penghiburan, pernyataan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selamanya. Amin. Ya, kita akan lanjutkan dengan satu prosesi. Ayo, saudara-saudara yang ini kasih lagi. Silakan kepada keluarga. Ya. Lihat sini ya, 1, 2, lagi. Oke. Keluarga mama, habis itu keluarga papa ya. Oke. Sini ya. Oke, 1, 2, lagi. 2. Oke. Sekalian. Semua langsung. Yuk, buat semua langsung. Yang tinggi di belakang. Tingginya keluar lagi. Nah, sebelah sini boleh. Sebelah sini. Oke, lebih merapat sedikit ya. Oke, 1, 2. Lagi 1, 2, 3. Oh, masih ada. Boleh 2 orang dekat sini. Pokoknya masih lagi aja. Sip.
mereka yang tidak tahu ya di sekitar nanti. Ya, kalau orang kasih ya. Ya, sebelah sana. Apa lihat dulu? Lihat dulu ya.
sebentar kita akan memberikan kesempatan kepada keluarga untuk mewakili kata sambutan atau memberikan kesaksian. Senyata sambutan. Selamat malam semuanya. Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada gereja, karena kami tahu sepanjang perjalanan Mama mulai dari masuk rumah sakit sampai hari ini semua benar-benar ada dukungan gereja. Saya sama adik saya, kalau kami berjalan sendiri, kami juga ada keluarga besar yang mendukung, tapi terlebih kami tahu ada tangan yang begitu besar yang terus mendoakan kami sekeluarga. Kami berterima kasih sekali untuk dukungan doa dari semua teman-teman seiman. Terus doakan kami tahu perjalanan depan tidak mudah, tapi kami tahu ada tangan Tuhan yang akan terus menolong kami. Sedikit kesaksian tentang Mama, jujur saya agak terharu juga. Selama ini Mama itu bukan orang ekspresif. Mama saya itu orang yang kalau ditanya hal yang paling mudah doang, mau makan apa? Selalu jawabannya apa? Suipian. Jadi Mama itu Mama yang benar-benar cuma oke, ikutin apa kata anaknya atau apa kata suaminya. Itu juga yang kemudian menjadi refleksi saya, karena dia memikirkan orang lain, memikirkan suami, memikirkan anak. Bahkan sampai di tengah kesakitan dia pun dia nggak sharing begitu banyak dengan kami. Di saat Mama yang begitu kesakitan, itu sebenarnya dia bisa teks saya. Dia menunggu sampai malam saya pulang, dia baru kasih tahu kondisi dia seperti apa. Jadi saya juga di sini sedikit pesanlah kepada semua mama, terutama sayangilah diri sendiri, benar. Jadi memang perempuan setelah menikah pasti fokusnya lebih ke arah keluarga, ke suami, ke anak, fokusnya segala sesuatu sehingga melupakan kondisi sendiri. Jadi saya menghimbau mama untuk lebih sayang diri sendiri. Memang kalau ada yang tidak nyaman, yang tidak enak, komunikasikanlah gitu. Jadi jangan mikirin anak gua gimana, suami gua gimana, tapi melupakan diri sendiri. Itu doang sih pesan saya. Tapi saya benar-benar bersyukur dan saya berterima kasih. Terima kasih. Sini sudah sampaikan kesaksian mungkin dari Jerry sampaikan. Itu sebenarnya adalah hati Mama seperti Tuhan yang mau orang lain diperhatikan, bukan diri sendiri. Oke, kita bersyukur untuk semua prosesi hari ini. Besok ibadah pemberangkatan kremasi jam 7 pagi. Ya, saya mewakili keluarga. Kalau memungkinkan, luangkan waktu juga bersama dengan keluarga. Kita memberikan kekuatan. Hanya itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati.